Hai Moms, welcome to my channel YouTube Ichira Fani. Kali ini saya mau share resep bika ambon pandan ya. Ini hasilnya lembut banget dan yang pasti sih bersarang ya. Tapi jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu biar saya lebih semangat untuk men-share resep-resep terbaru ataupun tips-tips ya. Dan kalau misalnya mau untuk resep yang lain tinggal follow aja di Instagram Ichira Fani. Nah ini bagus banget hasil bika ambonnya. Pertama kita tuh siapin aja ada air hangat ya sebanyak 100 ml. Lalu ini saya pakai ragi instan, sebenarnya ini sampai meluber ya. 1 sendok teh dan ada 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan terigu ya, saya pakai yang berprotein sedang atau yang segitiga. Dan ini kita aduk hingga gulanya larut seperti ini. Baru kita diamkan, ada baiknya itu ditutup karena saya pakai plastik wrap ya. Kalau misalnya mau pakai tutup yang kain ataupun tutup yang rapat, tutupnya juga bisa ya. Biasanya pakai gelas ataupun baskom kecil boleh. Nah ini kita diamkan, tunggu hingga berbuih atau sekitar kira-kira 15-20 menit. Sementara itu saya sudah siapkan panci. Ada santan kental dan juga ada 1 batang serai dan 1 lembar daun jeruk ya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan endapan jus pandan ya Mam. Jadi ini ada beberapa lembar, kira-kira 10 lembaran di blender, terus baru kita endapkan air pandannya ya. Atau kalau misalnya Mom yang mau pakai pasta pandan juga boleh. Dan tambahkan sedikit saja garam. Lalu ini kita masak. Dan api kompornya sedang saja, tunggu hingga benar-benar airnya mendidih seperti ini ya Mam, santannya mendidih seperti ini. Lalu kita matikan kompornya dan kita diamkan ya. Lalu sementara itu saya mau mengocok ada 10 kuning telur ayam dan tambahkan 2 butir telur ayam ya. Jadi totalnya 12. Lalu ada 250 gram gula pasir dan ini kita kocok ya Mam. Gunakan mixer yang speed sedang, ataupun misalnya Momnya mau pakai whisk juga boleh tapi agak cepat ya, dan tunggu hingga gulanya tuh larut atau adonannya tunggu hingga berubah menjadi putih seperti ini ya. Ini tandanya sudah bagus nih adonannya. Dan lakukan kira-kira sekitar 3-4 menit ya. Nah ini kita masukkan nih. Setelah mengembang tadi kita masukin bahan biang tadi yang sudah mengembang dengan sempurna ya. Baru kita kocok hingga benar-benar rata seperti ini. Dan dia biasanya akan mengeluarkan buih-buih kecil seperti ini ya Mam. Nah sementara itu ini saya sudah siapin ada tepung sagu ya, yang ditambahkan juga tepung ketan. Tepung sagunya 150 gram, tepung ketannya hanya 15 gram, dan tepung terigunya 1 sendok makan saja. Dan wajib sekali ini kita saring ya, itu biar tidak ada gumpalan ataupun endapan pada saat nanti adonannya kita kocok kembali ya. Nah ini kita kocoknya di speed yang rendah saja ya. Tunggu hingga tepung terigunya tercampur rata seperti ini. Dan lakukan hingga benar-benar rata. Jadi memang bika ambon ini harus step by stepnya memang harus benar ya Mam. Nanti dia akan bersarang bagus. Jadi kalau kita nggak telaten itu kurang bersarang hasilnya ya. Dan setelah itu ini agak masih suam-suam ya suhunya, jadi masih agak hangat. Ini kita masukkan santan kental yang sudah kita didihkan tadi ya. Lalu kita aduk, kalau misalnya Momnya mau kurang hijau ditambahkan lagi pasta pandan boleh ya. Dan dia biasanya akan berbuih seperti ini. Lalu ini kita kocok-kocok ya, atau kita keplak-keplak seperti ini pakai whisk saja. Kira-kira 5-10 menit ya. Nah ini wajib sekali kita tutup plastik wrap atau kita diamkan adonannya minimal 3 jam ya. Memang itu syarat dari bika ambonnya supaya dia bersarang. Nah ini pastikan menutupnya rapat biar dia berbentuk buihnya itu dengan sempurna ya Mam.
Dan setelah 3 jam seperti inilah kira-kira dia melendung ya. Ini mesti harus pelan-pelan, seperti dia biasanya agak meledak seperti itu. Nah ini kita buka, lalu ini kita aduk kembali ya, pakai whisk saja. Nanti baru kita tambahkan ada margarin. Jadi di sini margarinnya sudah saya cairkan, pastikan suhu ruang. Nah ini kita aduk-aduk. Sebenarnya mengaduknya tunggu hingga sampai buihnya itu hilang ya mam. Jadi pastikan kita mengaduknya buihnya hilang. Tapi karena saya kemarin kelupaan, jadi tapi tetap bagus ya hasilnya. Yang penting dia minimal 3 jam ya. Kita diamkan seperti itu. Nah ini loyangnya sudah saya panaskan dahulu. Tunggu hingga benar-benar panas sekitar 10 menit di dalam oven ya. Jadi memang wajib sekali, itu syarat untuk supaya bika ambonnya itu bersarang, itu panaskan dulu ovennya. Sudah kita olesi dengan tepung terigu dan juga sedikit margarin. Maaf, suara saya serak. Dan ini siap untuk kita oven. Oven juga sudah dipanaskan sekitar 15-20 menit. Baru kita panggang di suhu 180 derajat selama 40 menit. Nah 40 menit ini kita buka ya, ovennya sedikit, minimal kita ganjal pakai lidi dan tunggu hingga dia bersarang seperti ini. Baru nanti kita pindahkan ya adonannya ke bagian tengah. Nah kita mau mematangkan setelah 40 menit ini kita pindahkan ke tengah ya loyangnya, tapi suhunya tuh diturunkan ya mam, menjadi 165 ataupun 170 derajat tergantung dari ovennya masing-masing. Nah ini saya pindahkan raknya. Baru kita taruh lagi adonannya ya. Nah pada saat tahap kedua seperti ini ovennya harus benar-benar ditutup rapat ya mam. Oh ya, saya pakai loyangnya ukuran 20 x 20 ya. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya loyangnya 18 x 18 yang 8 cm tingginya. Ini karena saya adanya hanya 20 x 20. Setelah itu kita turunkan suhunya menjadi 160 sampai 170 derajat. Kita oven lagi selama 30 menit ya mam. Ini karena saya belum mengetahui ya kondisi oven saya, jadi pinggirannya tuh sudah kering ya. Sebenarnya ini harusnya 25 menit sampai 30 saja ya. Nah ini seperti inilah kira-kira hasilnya. Kita diamkan dahulu, baru ini kita dinginkan di suhu ruang. Dan ini udah kelihatan bagus banget ya, cantik banget adonannya. Walaupun pinggirannya masih agak sedikit gosong. Tapi ini dijamin lembut banget ya, dan ini siap untuk kita potong. Potongnya sesuaikan saja mamnya. Mau kotak-kotak boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Nah ini seperti inilah. Kelihatan banget ya, sudah bersarang bika ambonnya. Baru kita potong lagi. Ini tuh hasilnya banyak banget ya mam. Jadi kalau misalnya momnya buat jualan itu kira-kira dihargai 150 sampai 200 ribu. Ini hasilnya tuh lembut banget. Soalnya dia sampai keesokan harinya ini adonannya nggak bakal keras ya bika ambonnya. Nah ini saya mau potong 3 saja. Sebenarnya tuh tunggu benar-benar dingin ya mam, karena saya ini sudah nggak sabar anak-anak. Jadi masih agak sedikit saja hangat ya. Sebenarnya dia kalau dipotong tuh udah nggak lengket sebenarnya. Ini karena saya masih agak sedikit hangat, tapi tidak mengurangi hasilnya. Dan ini kita lihat dari tekstur bersarangnya tuh, wow, ini cantik banget mam, beneran. Ini lembut banget ya sampai keesokan harinya, dan memang butuh waktu lama untuk mendiamkan tadi selama minimal 3 sampai 4 jam ya, tapi ini dijamin enak banget, wajib coba.
Nah ini terima kasih semuanya udah pada nontonin channel YouTube Eci Rafani. Ditunggu like dan hidupkan loncengnya. Jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat ya untuk men-share resep-resep terbarunya. Ini wajib coba banget dan ini layak untuk dijual nih. Oh ya, kalau misalnya momnya mau resep keseharian ada di Instagram Eci Rafani. Nah, untuk membuat bika Ambon pandan hasilnya yang lembut dan pasti enak banget. Mudah sekali kan buatnya. Selamat coba ya, Mam.